Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spasi yang dirahmati Allah, kembali lagi kita hadir di podcast Spasi Dakwah, Sobat Penyuluh Penuh Solusi dan Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kali ini kita sudah bersama Kiai yang luar biasa dengan Kiai Muhammad Busro Karim, SPD. Beliau penyuluh agama Islam, KUA Kecamatan Ponggok. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya punyai. Alhamdulillah, pantunganipun. Ya, Yai. Pada kesempatan hari ini mungkin Yai akan menyampaikan sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya di masyarakat dan untuk khususnya kita sendiri selaku manusia. Tentunya kita sebagai manusia banyak kekurangan. Dan tentu kekurangan itu nanti apakah bisa dengan kekurangan kita itu nanti kita bisa menjadi seseorang yang tetap bisa berguna bagi orang lain. Oke. Monggo, Terima kasih Bunyai. Para pemirsa Spasi yang saya muliakan, memang Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia pasti ada tujuan. Dan yang paling utama tujuannya adalah bagaimana kita sebaik-baiknya beribadah kepada Allah. Tapi timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana kita ibadah kepada Allah itu bisa nyaman, bisa tenang, bisa menjalani dengan semuanya itu dengan dalam keadaan tidak ada kendala. Ini tentunya juga penuh dengan hal-hal yang mendukung sarana itu semua dalam mendekatkan diri kepada Allah. Lah, salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan tenang, nyaman, ini bagaimana kita menciptakan hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yakni terutama dengan tetangga-tetangga kita. Lah, di mana kita juga misalnya dalam keadaan melakukan kegiatan sholat, kegiatan rutinitas kita sehari-hari, misalnya kita istilahnya berjamaah di masjid, kemudian menyelenggarakan sebuah pengajian, ataupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial yang lain yang sifatnya mulia, itu tidak lain tidak lepas dengan peran-peran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak akan bisa merasa nyaman kita melakukan sholat, tapi kita dengan tetangga kita bertengkar. Dengan lingkungan kita tidak bisa menyatu. Kita tidak bisa berjamaah, sementara kita dalam kondisi sama sekali tidak punya hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Maka Allah Ta'ala itu sudah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wa jaril junub. Ini adalah sebuah perintah agar supaya kita itu di samping kita menyembah kepada Allah Ta'ala, tapi kita tidak akan bisa lepas itu semua juga dengan berbuat baik kepada orang lain. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bagaimana kita menyukuri keberadaan Allah kalau kita tidak menyukuri terhadap manusia yang ada di sekitar kita. Maka itulah bahwa faidah kita beribadah juga kepada Allah itu akan bisa bermanfaat, bisa efek positifnya bisa kita rasakan, yakni dengan bagaimana kita memperbaiki dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dengan tetangga-tetangga kita. Ini mungkin itu Bunyai, jadi gambaran-gambaran bagaimana kita itu bisa bermanfaat di sekitar kita. Ini dalam rangka sebetulnya untuk sekali lagi mendukung bagaimana kita itu bisa menjalani ini semua untuk mensukseskan
misi kita di dunia ini adalah semata-mata menyembah kepada Allah Ta'ala. Ini. Alhamdulillah ya Kiai, kita berarti ketika kita beradaptasi atau bermasyarakat tentunya kita punya banyak ya di masyarakat itu polemik-polemik atau mungkin di masyarakat itu kan banyak orang-orang itu yang notabene yang seperti di zaman sekarang yang namanya julid. Nah, julid itu kan masyarakat yang kelihatannya nggak suka dengan kondisi. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya? Kalau kita mensiasati dengan masyarakat yang seperti itu dengan kondisi yang sekarang ini. Memang kondisi masyarakat di lingkungan sekitar kita itu sangat bermacam-macam, sangat variasi. Modelnya pun juga banyak beraneka ragam. Senyampang kita pada niatan awal misi kita itu adalah melakukan sesuatu apapun, tidak hanya cuma sebatas ibadah mahdhah seperti sholat ataupun hal-hal yang bersifat sosial. Kalau landasannya kita itu adalah betul-betul mencari ridho Allah, maka kalau kita itu menjalani sesuatu, entah kita itu bekerja ataupun kita itu beramal di sekitar kita, kalau niatnya ridho Allah, maka niscaya kita akan menjalaninya dengan penuh ikhlas. Terlepas itu juga, kalau kita sudah niatan begini, itu bukan berarti terus kita terhindar dari cibiran-cibiran orang lain. Misal seperti tadi disampaikan panjenengan adalah julid. Ini sudah merupakan sebuah keniscayaan dari kita. Sebetulnya untuk supaya agar kita itu meneguhkan sejauh mana kita itu melakukan sebuah perbuatan mulia itu betul-betul ikhlas apa tidak. Karena ada sebuah dawuh dikatakan wama ahadun min al-sunin nasi salima walau dzakan nabiyul mutahharu. Siapapun tidak ada yang bebas atau selamat dari lisan cibiran-cibiran, komentar-komentar pedas bahkan sekalipun dari manusia. Ora enek, semuanya itu. Walau dzakan nabiyul mutahhar, walaupun sekelas itu adalah nabi yang jelas-jelas sempurna, nabi yang betul-betul disucikan dari semua hal-hal yang nggak baik. Itu saja masih dicibir, masih dihina dan lain sebagainya. Itu sekelas Kanjeng Nabi aja. Apalagi kita. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dengan sebuah dosa, kesalahan. Itu tempat kita memang. Itu saja kita, maka dari itu kalau kita melakukan sebuah hal yang baik, sebuah kebaikan, maka ya prinsip cuma satu aja, apapun, nggak usah bingung-bingung kaitannya dengan, cuman kita mencari ridhonya Allah Ta'ala, sudah selesai. Kalau kita dalam tengah perjalanan kita, sudah mungkin menghormati orang lain, kita berbuat baik, misalnya memberi sesuatu, ternyata kalau orang lain malah responnya negatif, ya sudah biarkan. Itu bukan kapasitas kita. Yang penting kita sudah niatnya baik, kok masih ada komentar sana sini, ya itu memang ya sudah ada dawuh tadi. Memang manusia ya diciptakan dalam keadaan posisi demikian. Tidak ada sama sekali yang selamat ataupun terhindar dari cibiran-cibiran lisan-lisannya orang-orang lain itu. Maka ini sebetulnya untuk meneguhkan kesungguhan kita dalam sebuah beramal baik. Maka apalagi ini sebagai bekal kita untuk bertetangga, bersosialisasi dengan orang lain. Maka kadangkala dimanapun tempatnya kita tidak akan bisa terhindar. Manusia itu ada 3 macam. Dimanapun tempatnya, tidak hanya cuma di Kemenak, tidak hanya cuma di kampung kita. Di pelosok dunia manapun kita akan menjumpai 3 macam orang. Yang pertama adalah orang yang suka dengan kita. Yang kedua adalah orang yang benci dengan kita. Itu sudah mesti ada. Terus yang ketiga adalah orang yang dengan kehadiran kita ya enggak benci, ya enggak suka. Biasa saja. Itu dimanapun tempatnya. Maka sehebat apapun seseorang, sesukses apapun seorang, pandangan kita naluriah sebagai manusia, mungkin kita ingin sempurna di hadapan, tapi toh
tetap aja nggak mungkin kita memaksakan pandangan orang lain pada kita, yang mana salah satunya mungkin ada yang tetap mempunyai rasa negatif kepada kita, benci kepada kita. Nah ini maka ya nggak perlu kita ambil pusing hal semacam itu. Justru malah kita itu malah rusak nanti. Semalam senyampang kita itu niatannya adalah betul-betul mencari ridho Allah, insya Allah ya selesai. Jadi ya itulah manusia, ya tidak ada yang sempurna, demikian mungkin itu. Alhamdulillah. Okay. Sobat Spasi yang dirahmati Allah, mungkin itu kesimpulan dari kajian podcast pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh narasumber luar biasa kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana kita mensiasati ketika kita hidup di masyarakat. Karena kita di masyarakat itu tentu banyak orang-orang yang beda dengan kita. Sifat dan karakter tentu beda dengan kita. Tapi tentunya satu, niat kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kajian podcast hari ini, Yai. Okay. Demikian kajian podcast pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah serta menambah hasanah keilmuan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Koperasi Ukhuwah Al-Ukhuwah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Sampai bertemu kembali di podcast Spasi Dakwah Sobat Penyuluh Penuh Solusi dan Inspirasi. Dari kami apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Yai atas kehadirannya. Sami-sami. Dan saya undur diri, saya akhir qauli, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.